Shalom. Puji Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu WFATA. Kita bisa berkumpul lagi melalui media online untuk kita beribadah bersama-sama di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita menaikkan lagu penyembahan yang berkata, Selamat pagi Bapa. Mari kita ambil sikap hati, tidak ada yang ganggu temannya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kita naikkan lagu Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji, Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita naikkan lagu ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji, Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih banyak ya Tuhan, karena kesetiaan-Mu, karena kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habis di dalam kehidupan kami, di mana kami masih bisa berkumpul secara online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Bapa, kami ingin memulai ibadah ini, tapi sebelumnya kami ingin mengakui dosa kami Tuhan. Selama 1 minggu ini setiap pelanggaran kami, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mau bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami, Engkau menguduskan dan melayakkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan.
Kami yakin Engkau sudah mengampuni setiap dosa kami dan menyucikan kami untuk kami terus masuk ke dalam hadirat-Mu dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Oleh karena itu untuk ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang bekerja melalui setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Baik, semuanya siap untuk memuji Tuhan? Oke, yang siap memuji Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Baik, kita akan siap menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita katakan Tuhan Yesus baik ya. Mari kita naikkan lagu ini bersama-sama. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Baik, shalom adik-adik sekolah minggu Efata. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, adik-adik sekolah minggu Efata yang berada di rumah masing-masing, ibadah online hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Adik-adik yang berada di Kampung Harapan, Waena, Kamolket, adik-adik yang ada di Waena, Uncen, dan adik-adik yang berada di Tanah Hitam, sekitar Kota Raja, Puria Gunung, bahkan Entrop sampai di Beski. Hari ini kita siap untuk memuji dan memuliakan bagi nama Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita sama-sama naikkan pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun yang ada. Terutama hari ini Bapa di sorga, kami boleh ada, kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Minggu ini tanggal 30 Agustus tahun 2020, ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, Efata, dimanapun berada, Bapa di sorga, ibadah mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai, kami mohon biarlah Tuhan tuntun sertai kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan jam ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jaga hati kami, telinga kami, mata kami, agar kami benar-benar menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Yang lebih keras lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, yang berada di setiap rumah teman. Pagi hari ini, ibadah sekolah minggu segera dimulai. Ibu guru harap adik-adik tidak boleh ganggu dengan teman. Tetapi pagi hari ini kita tahu bahwa ibadah sekolah minggu kita duduk manis, ya, kita duduk yang baik supaya ibu guru sampaikan firman Tuhan, kita dengar baik-baik, baru kita melakukan. Ya, kalau berdoa tidak boleh banyak main. Berdoa itu kita berbicara dengan Bapa di sorga. Untuk itu sama juga dengan firman Tuhan, tidak boleh banyak main. Baik, terima kasih adik-adik. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Temanya jangan takut. Jangan takut. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Jangan takut. Mungkin adik-adik sering dengar, aduh, tetangga bilang ada tuyul. Saya takut, biasakah tidak? Tapi tidak usah takut. Atau mungkin teman-teman bilang, di sebelah tuh ada monyet loh. Aduh, kita tidak usah takut, ya. Atau mungkin ditinggal orang tua, mama dengan bapak pergi ke kantor, tinggal sendiri. Aduh, bagaimana ini? Mama bapak sudah pergi ke kantor, saya sendiri di rumah, saya takut, ya. Atau mungkin adik-adik malam hari, aduh gelap sekali, saya takut ya. Atau mungkin adik-adik takut, aduh saya takut mati. Atau mungkin adik-adik merasa, ada cicak, saya takut. Atau adik-adik mungkin merasa, aduh ada kecoak, saya takut. Ya. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kita tidak perlu takut. Ya. Bahwa kita tidak perlu takut. Untuk itu, yang pegang Alkitab, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama, ya. Baca bersama-sama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ulangi lagi adik-adik, kita baca pelan-pelan ya, kita baca pelan-pelan. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, sekarang firman Tuhan sudah datang pagi hari ini berbicara mengenai roh yang ada di dalam ibu guru dan juga ada di dalam adik-adik. Itu bukan roh yang ketakutan.
tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu, sebab itu hari ini kita tidak perlu takut lagi mati, kita tidak perlu takut lagi kecoa, kita tidak perlu takut lagi hujan deras, kita tidak perlu takut lagi kutur, ya, kita tidak perlu takut lagi kita mati, atau kita tidak perlu takut lagi ada tuyul di sebelah, kita tidak perlu takut lagi ada monyet di sebelah, tetapi kita berdoa bahwa kita yang hidup, ada roh yang ada hidup di dalam kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh yang ketakutan, bukan roh yang sembarangan, tetapi roh yang ada di dalam diri ibu guru dengan anak-anak sekalian adalah roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang kasih, dan roh yang ketertiban. Ya, untuk itu pagi hari ini saya mengajak, mungkin kemarin adik-adik takut. Aduh takut kecoa, aduh takut tuyul di sebelah, aduh takut petir, aduh takut hujan deras, atau takut gelap, atau takut mati. Mulai hari ini adik-adik kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam hidup kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, yang ketertiban. Baik, pagi hari ini kalau ada merasa seperti itu, dalam nama Yesus harus kita berdoa. Tuhan Yesus, roh ketakutan yang datang ini, Tuhan tenangkan tubuh saya, tenangkan jiwa saya, agar saya tetap tenang, dan agar saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga saya, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya. Ya, nah kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut monyet di sebelah, tidak perlu takut gelap, ya. Kalau di dalam gelap itu, padahal Tuhan Yesus sudah menyinari kita pada malam hari, ya. Tuhan Yesus itu selalu setia. Dia menjaga kita, membimbing kita, menemani kita di saat kita susah, di saat kita sendirian. Tuhan Yesus tetap setia dengan kita. Ya, jadi mulai hari ini adik-adik tidak perlu takut, ya, karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita pun tinggal di dalam Tuhan Yesus, ya. Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita, ya. Nah, Ibu Guru mau sampaikan, siapa yang biasa takut-takut, ya, adik-adik ingat loh, kalau takut, orang takut tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Siapa yang mau masuk surga? Ayo angkat tangan. Ya, kita semua mau masuk di dalam surga. Kalau kita merasa takut, mulai sampai hari ini kita masih takut-takut terus, berarti orang takut tidak masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang takut itu, orang takut sama dengan dia tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Sama saja dia tidak percaya Tuhan Yesus, maka dia tidak bisa masuk surga. Padahal ketakutan itu telah dilenyapkan oleh kasih yang sempurna, ya. Telah dilenyapkan oleh kasih yang sempurna, maka mulai hari ini kita tidak perlu takut lagi, ya. Karena ingat, kalau kita takut terus, kita tidak masuk surga, ya. Kasihan, kita sudah sekolah minggu, mandi pagi, ya, kita sudah pakai pakaian yang bagus, dan juga kita sudah pakai bedak, ya, datang ke sekolah minggu pagi-pagi, tapi kalau tidak masuk surga, aduh sayang sekali, ya. Jadi mulai hari ini adik-adik, kita tidak perlu takut. Karena apa? Kalau orang takut itu kan tidak masuk surga, ya. Orang takut itu kan sama dengan tidak percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kan selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik itu di siang hari, pagi hari, sore hari sampai malam hari, Tuhan Yesus tetap setia jaga kita, ya. Jadi mulai hari ini adik-adik tidak perlu takut. Kalau ada teman, ada sahabat datang bilang, "Ih, kok tidak takut kah? Kok sendiri yang tinggal di dalam rumah?" Nanti kasih tahu, teman, saya kasih tahu ya, ada firman loh,
firman Tuhan bilang, roh yang ada di dalam hidup saya itu bukan roh ketakutan loh, tetapi roh yang ada di dalam diri saya adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi teman tidak usah takut lagi ya. Ayo kita berdoa. Kalau adik-adik merasa takut, ayo kita berdoa. Kita berdoa supaya kita biar tenang. Tuhan Yesus jaga kita, ya. Jangan bilang, aduh saya juga takut, kita lari ke sana. Jangan. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jaga saya di pagi hari ini. Karena di rumah tidak ada orang. Dan hati saya ini terlalu takut. Tuhan tenangkan hati saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya. Amin. Kalau rasa takut datang, kamu harus berdoa ya. Anak-anak harus berdoa, baca kitab ya. Kalau rasa takut datang, 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 bilang begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu pagi hari ini adik-adik saya mengajak kita sama-sama berkata, roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mulai hari ini kita tidak perlu takut lagi, amin. Ya, berarti mulai hari ini kita tidak perlu takut. Percaya bahwa orang tua pergi ke kantor, atau tidak ada orang di rumah, walaupun kita sendiri, tetapi ada satu oknum yang selalu setia jaga kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah jauh dari kita. Dia adalah Yesus. Dan sebentar kita akan menyanyi bersama-sama ya. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Walaupun keluarga orang tua pergi ke kantor, kita tinggal sendiri, tetapi kita percaya bahwa Yesus selalu setia menemani kita saat kita sendirian. Untuk itu saya mengajak, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tapi sebelumnya ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Ayat hafalan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Satu kali lagi, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu mari adik-adik kita sama-sama naikkan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
Ya adik-adik, lipat tangan yang baik, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, menuntun menyertai kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2020 ibadah sekolah minggu online. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau melihat anak-anak sekolah minggu yang berada di mana saja mereka berada. Mereka adalah anak-anak yang paling kecil, penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang ada. Tuhan, tolong mereka, kasihani mereka, lihat mereka dari tempat ketinggian-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih firman yang kami sudah sampaikan ini. Bapa, kami terbatas, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu mengajarkan mereka lebih luas dan lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan di pagi hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan sampai selesai boleh berjalan dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh berkuasa. Haleluya. Amin.